jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan hidayah serta nikmat sehingga dengannya kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat berjamaah. Dan juga segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hamba-hambanya dan telah menentukan ajal mereka, menentukan rizki mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hari-hari dan juga bulan-bulan dan juga tahun-tahun, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan di antara hari-hari dan bulan-bulan tersebut di antara yang lainnya. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai dengan kehendaknya sebagai tempat mazra'ah, bercocok tanam untuk beramal soleh bagi hamba-hambanya yang muttaqin. Fa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita sedikit membaca atau merenungi ahwal as-salaf fi Ramadan. Bagaimana para salaf ketika mereka di bulan Ramadan dan keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan yang mubarak ini. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Para salaf sebelum datang bulan suci Ramadan, selama 6 bulan sebelum datang bulan suci Ramadan, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Seperti disebutkan oleh Yahya ibn Abi Katsir, kana salaf yani yad'u Allah azza wa jal, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, yani pertemukanlah aku dengan bulan suci Ramadan. Selamatkanlah aku, berikanlah aku umur yang panjang, berikanlah aku kesehatan, yani untuk aku bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ini 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan. Wa sallim li Ramadan, ya. Dan pertemukanlah Ramadan itu denganku. Ya. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barakah. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun niran. Yang hadis yang ma'ruf kita dengar, yang di dalamnya dibuka pintu-pintu surga dan juga ditutupnya pintu-pintu neraka. Fa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita membacakan hadis ini yang sering kita dengar tentang keutamaan bulan suci Ramadan, yaitu yang mana di dalamnya tidak lain dan tidak bukan yaitu kita berpuasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam lahu. Yani kul di sini hadza lafzun am, yani ini semua amalan
Bani Adam. Itu hatta sebagian ulama mengatakan hatta salat. Dengan hadis ini kita akan lanjutkan setelahnya. Puasa itu lebih afdal daripada salat. Kullu amali bani Adam lahu. Jadi semua amalan Bani Adam itu, baik salatnya, puasanya, hajinya, dan lain sebagainya. Kullu amali bani Adam lahu. Semua amalan Bani Adam itu baginya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Kemudian satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat dan bahkan sampai kepada 700 kali lipat. Dan ini bagi mereka yang melakukan amalan tersebut dan ala hasab an-niyah wal ikhlas wal mutaba'ah. Sesuai tergantung dengan niat dan sesuainya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya, darajat. Ini hadis kursi, hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu azza wa jal illa siyam, dikecualikan. Tadi disebutkan secara umum semua amalan Bani Adam, kemudian Allah menistitsna. Illa siyam fa innahu li. Ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa puasa lebih afdal daripada salat. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa siyam fa innahu li. Allah tidak mengistisnakan salat dan juga yang lainnya. Yaqulu azza wa jal illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, dan itu adalah khusus bagiku. Di sini disebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sampai sedemikian. Karena ayat disebutkan hikmah dari puasa, li'annahu amalun sir. Amalun sir. Ibadah yang sifatnya khafiyah, yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Maka sesuatu ibadah manakala disembunyikan, itu keadaannya lebih ikhlas, lebih cocok dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mendapatkan keutamaan dalamnya lebih jauh dari penyakit-penyakit seperti riya, seperti sum'ah, dan lain sebagainya. Maka disebutkan oleh sebagian para ulama, salah satu cara untuk seorang mendapatkan keikhlasan dan amalannya adalah makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disembunyikan amalan tersebut. Disembunyikan amalannya. Dan ini praktek kita dapati dari kalangan para salaf banyak. Hatta sebagian mereka air matanya keluar dan istrinya enggak tahu. Disebutkan juga dalam sebagian athar, sebagian para salaf tidur kepalanya di dekat kepala istrinya, kemudian bantalnya itu basah dan istrinya enggak tahu. Istrinya enggak tahu. Sebagian mereka ketika dia sholat tiba-tiba masuk orang, langsung menyelimuti dirinya dengan selimut. Mungkin supaya orang itu enggak mengira kalau dia dalam keadaan sholat. Enggak mengira, dia akan mengatakan ketika dia sholat tiba-tiba orang masuk, dhahabat ladzatul ibadah, udah hilang. Jadi mereka perasaannya seperti itu. Disembunyikan ibadah tersebut, disembunyikan.
Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena orang berpuasa mungkin di kahaya kelame, ya mungkin bersama teman-temannya, kelihatan dia enggak berpuasa. Kelihatan dia ya enggak makan, ya menahan diri dari minum dan lain sebagainya. Di tempat-tempat yang sepi, ya, mungkin lagi di kamar sendirian, enggak ada orang lain. Dia mungkin di kamar mandi, mungkin dia minum. Maka dengan puasa ini akan melahirkan dalam diri seseorang, itu namanya al-muraqabah. Muraqabah. Ini syuhudul al-ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang dengan puasa dari awal, dari hari kemarin sampai 30 hari melatih diri seseorang untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukup. Tidak butuh pada peraturan, ya, mungkin di instansi, mungkin di mahkamah, mungkin di segala mana. Tidak butuh kepada peraturan. Cukup dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan meninggalkan amalan-amalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa takut. Maka sebagian salaf mengatakan man kana billahi aqwa, man kana billahi a'raf kana minhu aqwa, wa kana li ibadatihi atlaq wa li ma'siyatihi ab'ad. Barang siapa yang pengetahuan atau ma'rifah tentang Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi, sangat dalam, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Kana minhu akhwaf, dia semakin takut kepada Allah. Wa kana li ibadatihi atlaq, dan semakin semangat untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana li ma'siyatihi abad, dan semakin jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang bermaksiat ketika dalam keadaan tersembunyi, ini dosanya jauh lebih besar daripada orang yang bermaksiat tatkala orang ramai. Banyak hadis tentang hadis disebutkan oleh Nabi SAW, akan datang segolongan dari umatku yang membawa pahala mithlul jibal, amsalul jibal, seperti gunung. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala aja'alahu haba'an mansura. Tidak ada faedahnya amalan, debu yang berterbangan. Kenapa itu, wahai Rasul? Rasul mengatakan, dia kalau menyendiri, ya, melakukan larangan, ya, Subhanahu wa taala bermaksiat ketika menyendiri, ya. Akan tapi ketika halayak ramai, dia kelihatan beribadah, salat berjamaah, datang bersama kita, bersedekah. Akan tapi di dalam keadaan sepi, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian salaf mengatakan, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik. La taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik. Jangan kau jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pandangan yang sangat remeh di matamu. Pandangan Allah tuh sangat remeh di pandangan dia. Ketika bersama sahabatnya, bersama keluarganya, orang-orang banyak, tampaknya dia salihin, muttaqin, beribadah kepada Allah. Akan tapi ketika menyendiri, tidak dilihat oleh temannya, tidak dilihat oleh saudaranya, keluarganya, bapaknya, yang melihat dia hanya Allah, dia remehkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosanya sangat besar. La taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik. Jangan kau jadikan pandangan Allah Subhanahu wa taala pandangan yang sangat remeh di penglihatanmu, Yang melihat dia hanya Allah. Akan tapi ketika dilihat oleh sahabatnya,
Mungkin ketika melihat HP, mungkin SMS segala macam, apalagi sekarang alat komunikasi yang sedemikian pesat perkembangannya, tinggal dipencet satu kali ya nih, semua dunia ini terbuka. Ya. Jadi ketika itu dihadirkan rasa ya, mawas diri. Ya. Maka puasa ini melatih seseorang untuk seperti itu, melatih orang untuk seperti itu. Ya. Maka orang yang seperti ini ya ini pantas ya nih, dijadikan amalannya haba'an manthura. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika ada seorang datang bertanya kepada beliau, seorang itu ingin bermaksiat. Wahai imam, ya ini, saya ingin bermaksiat. Ya. Hasan Al-Basri mengatakan, silakan ya ini, bermaksiat, akan tetapi dengan syarat ya ini, penuhi syaratku ya. Silakan engkau bermaksiat, akan tapi penuhi syarat. Syaratnya apa? Ya ini. Silakan bermaksiat, wahai saudara, ya ini. Akan tapi jangan bermaksiat, ya ini, di buminya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermaksiat di buminya Allah Subhanahu wa taala, cari bumi yang lain. Kemudian beliau mengatakan, kalau ingin bermaksiat, cari tempat yang Allah tidak lihat. Bermaksiat di situ. Ya. Cari tempat yang Allah tidak lihat engkau bermaksiat di situ. Silakan. Kemudian beliau mengatakan, kalau engkau ingin bermaksiat lagi, ya, jangan bermaksiat menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pakai nikmat yang kau punya. Ya. Orang itu ya ini ketika mendengar jawaban tersebut ya ini tersentak, ya enggak bisa menjawab ya. Bagaimana? Ya. Tidak mungkin seorang itu terlepas dari hal ini. Ya. Kullu anfasihi wa amarihi, yani lahadatihi wa harakatihi. Semua detik-detik hari-harinya, napasnya yang keluar itu ya ini tidak lain dan tidak bukan ya ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya ini kembalikan kepada nikmat-nikmat Allah yang kadang ya ini tidak dilihat dengan kasat mata. Seperti kita semua dapat melihat, kita dapat melaksanakan sholat seolah-olah kita telah diberikan dunia dengan bihadzafiriha. Semua dunia ini kita miliki. Akan tapi kita melihat ya ini kenikmatan itu hanya ya ini uang, hanya yang ada di hadapan mata yang sifatnya konkret. Bukankah kalau kita mungkin napas kita yang mungkin berjalan setiap detik itu di stop tek gitu, kita kan masuk ke rumah sakit, sekian miliar kita bayar, itu pun belum tentu ada jaminan kita selamat. Darah yang sering mengalir di setiap detik ini, yani kalau dikontakkan sedikit aja kita dibawa ke rumah sakit. Akan tapi alhamdulillah yani, setiap detik seperti itu kita nggak merasakannya dan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang meresapi dan merenungi hal-hal tersebut, maka akan menyadari ya dengan sebenar-benarnya bahwa ya, tidak pantas ya, tidak pantas hal tersebut ya. Maka puasa ya nih akan melahirkan diri seseorang yang sifatnya mawas diri ya, nggak butuh kepada peraturan, cukuplah Allah. Maka Islam merupakan ya ini agama yang memang punya siasat yang sangat detail, akurat. Siasat yang enggak butuh ya. Cukuplah mengetahui Allah Subhanahu wa taala ya ini terlaksana semua keadaan. Maka sebagian salaf mengatakan man assamallaha fi harakati nafsihi assamallahu fi harakati jawarihi. Barang siapa yang senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala di setiap yani gerak-gerik hatinya, ya. Gerak-gerik hatinya. Dia berpikir, dia mengingat, ya. Dia berkeinginan, dia berkehendak, dia berkehendaki. Dia apakah kehendak saya ini karena Allah apa tidak? Ya, dia melihat tersebut ya. Ini saya beramal ini karena Allah apa tidak? Ya, dia senantiasa mengingat ya,
atau mendeteksi apa ya, apakah ini diridhai Allah atau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga jawarihnya ya. Maka kita dapati dari orang salaf seperti ulama-ulama kita yang muasirin ini, udah sebagian umur, sebagian tahun matanya masih bisa ngelihat, tangannya juga masih utuh ya. Ya, ketika pendengarannya juga masih utuh ya nih. Itu athar ya nih. Athar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Allah jaga. Maka sebagian salaf mengatakan, sebagian salaf diceritakan, dia mau loncat ya nih, loncat. Temannya mengatakan isfik ala rijlik ya. Hati-hati kakimu ya. Ya, mengatakanlah ya nih. Ma fa'altu ma'siyah bihadhihi rijl. Ya. Saya tidak pernah melakukan maksiat dengan kakiku ini, jangan takut. Jadi mereka merasa ya nih, ketika dia menjaga jawarih, anggota tubuhnya dari maksiat, maka akan jaga ya, akan jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini puasa ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka pantas Allah mengatakan illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan akulah yang pantas yakni memberikan ganjarannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak menyebutkan seberapa banyak amalan ganjaran tersebut, tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Maka sebagian ulama menyebutkan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan amalan, tidak menyebutkan berapa, ini menunjukkan tentang banyaknya. Ya, manakala objek ya, dihilangkan dalam sebuah ya nih, kalimat atau keterangan, itu menunjukkan ya nih, tentang keumuman ya, tentang banyaknya hal tersebut ya. Dan ini merupakan kaidah ya, kaidah tafsir. Seperti Allah berfirman, alhaakumut takatsur ya. Kalian telah dilalehkan oleh memperbanyak-banyak. Memperbanyak apa? Allah enggak sebutkan perbanyak harta, perbanyak istri, perbanyak anak, enggak disebutkan di sini. Ya. Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Ya, maka ulama tafsir mengatakan ini, manakala objek itu dihilangkan, itu menunjukkan keumuman. Jadi semua apa saja. Ya, apa saja. Mungkin ada orang yang dialihkan oleh pekerjanya, udah waktu sholat nggak mau sholat, ya. Udah tunggu sebentar tinggal sedikit, ya. Mungkin hartanya banyak, ya. Ini semua hal yang melalaikan, ya. Istrinya, anaknya, ya. Rumahnya, segala sesuatu yang membuat orang tadinya masuk dalam ayat ini. Alhaakum, ya. Telah membuat kalian lalai. Maka di sini Allah tidak menyebutkan ganjarannya seberapa. Ini menunjukkan tentang banyaknya hal tersebut. Wa ana ajzi bihi. Li'annahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan taraka syahwatahu. Ya, telah meninggalkan syahwatnya. Ya. Makanan yang sebenarnya halal bagi dia. Ya. Akan tapi dia nahan diri dia. Ya. Baik dalam keadaan terang, secara terang-terangan atau ketersembunyian, dia tahan dia. Enggak ada yang melarangi dia. Ketika dia menyendiri dalam sebuah ghurfah tertentu, dia makanan semua ya nih, apalagi mungkin kalau orang kaya semua makanan di rumahnya ada. Ya. Enggak ada yang menghalangi dia kecuali Allah. Ya. Manakala ya nih rasa ya nih, mawas diri bukan hanya di Ramadan saja ya nih, karena sebagian tipe-tipe orang, ada orang hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Datang puasa dia ketika sholat di Ramadan saja, setelah itu seperti mula lagi. Ya. Maka Rasul juga dalam hadis yang lain mengingatkan kepada sahabat yakni asyam, yakni tidak ada yang sebanding dengan siam tersebut, yakni ya, la mithla lahu, yakni. Dan seorang sahabat menyatakan, wahai Rasul, yakni mana amalan yang paling afdal? Rasul menyatakan puasa. La mithla lahu. Rasul mengatakan tidak ada yang sebanding. Dan juga bagi mereka yang yakni ya ma'syarus sabab, yakni menyerahkan kepada para pemuda yang memang dia belum mampu untuk menikah, dia suruh untuk berpuasa. Supaya timbul dalam diri dia perasaan-perasaan seperti ini. Manakala perasaan ibadah, mawas diri kepada Allah Subhanahu wa taala udah ada dalam diri seorang, maka semua kelezatan dunia akan terasa ringan di mata dia. Terasa ringan.
serta mengetahui janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan atau surga dunia yang disebutkan oleh para ulama yaitu ladzatul ibadah. Syekhul Islam mengatakan fid dunya jannah man lam yadkhulha yani lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada jannah, ada surga. Barang siapa yang tidak memasukinya maka dia tidak akan masuk di surga akhirat. Apa jannah? Yani ladzatul ibadah. Ladzah yani kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang untuk sampai kepada derajat ibadahnya itu yani qurratu ain, qurratul a'yun, Rasul mengatakan yani qurratu aini fi shalah, yani dia butuh mujahadah. Ya. Mujahadah butuh untuk yani at-tahammul. Ya. Membiasakan dirinya. Sebagian salaf mengatakan ta'adzabtu bis salati 20 sana. Ya. Ta'adzabtu bis salati 20 sana. Ya. Wa ta'adzabtu wa tana'amtu bis salati 20 sana. Ya. Jadi aku mujahadah, berusaha untuk aku mencapai derajat yani qurratu a'yun fi shalah yani wal itmi'nan wal insyirah yani fi shalah 20 sana. 20 tahun aku berusaha untuk menghadirkan dalam diriku rasa kelezatan dalam ibadah tersebut. Aku berusaha terus selama 20 tahun. 20 tahun. Kemudian aku bisa merasakan hal tersebut setelah 20 tahun kemudiannya. Ya. Jadi itu mujahadah ya. Ya. Mujahadah. Berusaha ya. Untuk mencapai derajat terus. Ada orang datang hanya sekedar untuk menghilangkan yakni mengugurkan kewajiban tentang salat, al-muhim enggak peduli apakah dia hadir, enggak tahu bacaan imam tadi apa, kemudian al-muhim salat selesai pulang. Ya. Maka al-insan yani nasibuhu min salatihi, Rasul mengatakan seorang bagian dari dia dari ibadahnya, yakni ganjaran yang akan mendapatkan dari salatnya, sebagian yang mendapatkan nisfuha, sebagian mengatakan yakni thuluthuha wa rubuha wa thumunuha wa sudusuha, sebagian mendapat 1/2, 1/3, 1/4 yakni sesuai dengan hadirnya khusyuk dalam dirinya. Ya, maka sebagian ulama orang yang tidak khusyuk dalam beribadah, ibadahnya batal, diulang salatnya. Ya, diulang salat. Karena al ibadah ruh, ya khusyuk ruh, yakni ruh, yakni. Apabila salat tidak ada khusyuk, laisa lahu, yakni laisa lahu syai'. Gitu. Laisa lahu syai', tidak ada apa-apa bagi dia, yakni. Maka masalah ini ikhwani fillah azani Allah, yakni sangat berat yani. Akan tapi butuh kepada mujahadah. Terus kita berusaha yani. Hatta sebagian salaf ketika dia salat yani, seperti disebutkan oleh Abdullah bin Zubair, ya salat di masjid, tiba-tiba salah satu dari jedar masjid itu runtuh. Ya, orang yani semua yani teriak dan yani rame, dia enggak tahu. Dan dia dalam masjid. Enggak tahu. Ya, dan sebagian mereka yani kakinya itu yani dimakan serigala, yani kakinya dimakan serigala dan dia sholat nggak tahu, kakinya udah sepotong nggak tahu, ya nggak tahu. Hatta burung pun hinggap di bajunya, dipikir mungkin yakni pohon, yakni nggak terasa. Hatta Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ketika pergi ke Makkah dia sholat, kemudian dia sujud, ya dari ba'da maghrib dia sujud sampai kedengaran azan, baru dia bangun dari sujudnya. Jadi dia merasakan yakni ibadah, yakni ladzah ibadah. Ya. Maka ini ya kenikmatan yang paling tinggi yang ada di muka bumi ini. Ya. Karena ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis kenikmatan yang, karena kenikmatan ada dua model. Ni'matun muta'alliqun bidzatillahi azza wajal wa muta'allaqatihi wa ni'matun muta'alliqun bil makhluqat. Maka Allah yakni kenikmatan yang paling tinggi dalam surga yaitu ru'yatullahi azza wajal, melihat Allah Subhanahu wa taala.
Ini kenikmatan yang paling tinggi. Ya. Karena ini kenikmatan yang berhubungan dengan atau berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis lebih tinggi, lebih dahsyat daripada kenikmatan yang kita di dunia ini, harta, rumah, yakni ini semua nikmat yang berhubungan dengan makhluk. Ya. Berhubungan dengan makhluk. Ya. Adapun yang berhubungan dengan Allah yaitu ibadah. Ya. Ibadah itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan ini lebih jauh, yakni. Maka mereka pantaslah mereka yakni keluar dari ucapan para salaf yang mereka sudah sampai kepada derajat yang seperti ini, yakni law alimal muluk wa abnaul muluk ma kunna fihi, yani la jaladuna bisuyuf. Kalau raja, yakni para raja di dunia ini mengetahui, dan juga anak-anak raja mengetahui apa yang sedang kami rasakan dari kelezatan ibadah, maka sungguh mereka akan yakni menyerang kita dengan pedang-pedang mereka. Yani pedang mereka, hatta raja yani mengakui hal tersebut. Yani banyak disebutkan para raja yani yang mereka yani ditanya apa nikmat yang paling tinggi, ya dia mengatakan yakni nikmat talabul hadis, ya menuntut ilmu hadis. Ya, ini raja, ya. Dia tidak merasakan dengan keimahan yang sedemikian rupa yang ada dia miliki, itu yakni tidak merasakan nikmat dengan hal tersebut. Dia mengatakan nikmat yakni talabul hadis. Ya. Maka pantas Rasul mengatakan yakni laisal ard ya laisal ghina an kathratil ard walakin al ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan itu adalah banyaknya harta, ya, banyak yang dimiliki, walakin al ghina ghina nafs, akan tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah yakni kekayaan hati. Kekayaan yang ada dalam hati seseorang. Banyak orang yang memiliki sedemikian rupa dari harta, semua dunia dia miliki, akan tetapi dalam hatinya tidak tenang, hidupnya terasa sempit baginya. Dunia yang dibentangkan sedemikian luas sempit bagi dia. Apa yang dia tidak punya, akan tapi hati dia asirah, sengsara. Akan tapi para salaf yang mungkin dia tidak punya rumah, mungkin gurfa yang sempit, dia kadang minum sehari, tidak minum sehari, kadang dia dapat makanan, kadang tidak. Yamshi, ma fi insyirah, itmi'nan, hidup dalam ketenangan. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Taraka syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya. Wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makanannya, dia tinggalkan minumannya min ajli. Iya. Dia tinggalkan hanya karenaku, untukku, tidak lain dan tidak bukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melanjutkan lagi lis-shaimi farhatan, bagi orang berpuasa itu ada dua keutamaan. Farhatun inda fitrihi, ketika dia berbuka ini, yu'tihi hasanatun fid dunya wal akhirah. Dia dapatkan keutamaan, kabar gembira disegerakan. Ini orang-orang soleh, disegerakan dia kegembiraannya, husnanya disegerakan di dunia ini. Akan tapi tidak mengurangi jaza atau balasan dia yang ada di akhirat kelak. Farhatun inda fitrihi, ketika dia berpuasa. Ini ma'ruf, semua kita merasakan, semua orang berpuasa, siapapun tanya dia. Orang bergembira ketika berbuka.
Dia menyiapkan segala macam makanan, semua disiapkan. Dia ingin melahap semuanya. Itu perasaan dia, kegembiraan. Ini semua tidak lain adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perasaan hal tersebut itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ya. Farhatun inda fitrihi. Dia gembira ketika dia berbuka. Ini di dunia ya. Maka sebagian ulama mengatakan ketika dia berbuka dia anjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah janganlah engkau haramkan bagiku farhatun inda liqa'i artinya kegembiraan engkau ketika aku bertemu denganmu sebagaimana setelah engkau memberikan kegembiraan bagiku di dunia ini. Jadi ketika dia merasakan fitrihnya berbukanya dengan senang, maka janganlah engkau ya Allah dia minta kepada Allah, janganlah engkau membuat aku sedih ketika aku bertemu denganmu. Berikanlah aku yang semisal dengan ini. Aku bergembira ketika bertemu denganmu sebagaimana ketika aku berbuka. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ketika bertemu dengan Rabbnya, membawa puasanya, puasa akan berikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wala khuluf famin shaim atyaf indallahi min rihil mis. Ini mungkin suatu yang mungkin sangat kita benci di tabiat setiap orang namanya yang bau yang tidak sedap yang tidak enak itu tidak disukai tidak disukai. Akan tapi manakala hal tersebut merupakan athar pengaruh dari sebuah ibadah itu sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari minyak kasturi dari kasturi dan banyak hal-hal yang semisal dengan ini dalam syariat kita Jadi Allah Subhanahu wa taala Karim Jawad Allah mengatakan anal jawad wa minnil jud aku adalah dermawan dan darikulah kedermawanan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala la yudhayyi', tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun dari amalan seorang hamba, hatta athar pengaruh letih capek yang dia rasakan dalam ibadah tersebut Allah berikan ganjaran semuanya. La yudhayyi'. Orang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, debu yang melekat di kakinya, mungkin rambutnya enggak pernah disisir, mungkin baju yang mungkin sekian lama dia pakai itu saja ketika di jihad. Allah mengatakan la tajtami'. La tajtami' dukhanu jahannam ma'a ghubarin fi sabilillah. Tidak mungkin akan menyatu debu yang melengket di diri seseorang berdebu di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan dukhan jahannam, dengan asapnya jahannam, tidak mungkin. Dan juga banyak hadis api neraka tidak akan memakan mata-mata yang dia berlumuran tangisan karena takut kepada Allah, tidak mungkin. Jadi athar ibadah itu semua Allah tidak akan sia-siakan. Hatta ketika kita berwudu dalam Islam, berwudu kharaja khatayahu hatta min tahti adfarihi keluar dia kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tangannya ketika dia berwudu, keluar bersamaan dengan tetesan air itu akan keluar semuanya. Dari kakinya juga keluar, dari muka mungkin dia matanya mungkin ngelihat yang enggak benar, mungkin ngelihat kemaksiatan, dengan dia berwudu dia terhapus. Kakinya juga seperti itu. Maka sebagian ulama istinbat dari hal ini, ketika seorang berwudu enggak usah diusap pakai handuk. Enggak usah diusap
pakai handuk, biar air yang mengalir terus, pahalanya terus, dosanya terus hilang. Ya. Yang bercucuran, yang dari mukanya, dari kakinya, dari tangannya, telinga yang mendengar, yang bermaksiat, matanya, yang dari mulutnya, tangannya, kakinya, semua terhapus dengan putus. Maka sebenarnya sebab jadi ketika seorang baru nggak perlu diusap dulu, nggak perlu diusap, biarkan air itu mengalir dulu. Tapi yang kalau nggak berarti maksudnya kalau diusap ya bukan dosa saja, nggak ada masalah. Kan tapi sebab dan termasuk itu. Apalagi juga seperti mandi junub, ya bukankah mandi junub menghilangkan ada besar? Kalau wudu menghilangkan ada kecil, maka mandi junub juga seperti itu. Walaupun tidak disebutkan tentang mandi, akan tetapi disebutkan tentang wudu, maka mandi juga masuk. Sebagian upaya disebutkan sebagai ulama, yakni tanbihun bil adna adalah tanbihun bil adna adalah. Jadi disyaratkan kepada yang kecil itu menunjukkan yang lebih besar, yang lebih besar itu juga seperti itu. Ya, seperti itu. Tanbihun bil adna isyaratun ila al-'alam. Isyaratun ila al-'alam. Jadi ibadah dalam Islam yang punya kemampuan sangat besar, semua amalan kita itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sujud, bukan kata sujud tidak dimakan oleh seorang yang muwahhidin, yang al-musab, yang berdosa, dimasukkan ke dalam api neraka, akan tapi dahinya yang dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya tidak dimakan oleh api. Tidak dimakan oleh api. Nah, ketika orang-orang yang muwahhidin dikeluarkan dari neraka dengan syafaat, orang-orang memberikan syafaat, maka mereka jadi orang-orang jahannami, orang-orang jahannami yang pernah tinggal dalam jahannam. Mereka diketahui dari jadi antara sujud tidak dimakan oleh api. Antara sujudnya tidak dimakan oleh api. Ini apa dalam Islam? Dan semua tempat-tempat yang kita beribadah itu jadi saksi. Jadi saksi di akhir kiamat. Seperti ulama beristighfar ketika orang pergi hari raya Idul Fitri, dia pergi dari jalan, kemudian dia pulang dari jalan yang lain. Itu hikmahnya apa? Ya, supaya pohon-pohon yang sebelum dia lewati tadi menjadi saksi bagi dia. Tanah-tanah yang dia lewati menjadi saksi. Maka seorang mukmin ketika dia meninggal, tempat sholatnya menangis. Tidak ada lagi bersekutu. Semua pohon. Maka seorang ketika berdosa, semua makhluk yang ada di muka bumi ini, kita nggak mendengar perkataan mereka, rumput kemudian segala macam berdoa bagi dia lah. Laknat bagi dia. Seorang yang berdosa dilaknat oleh semua yang ada di muka bumi. Rumput yang dia lewati kan. Seandainya seorang yang menyadari hal tersebut, tidak mungkin bermaksiat. Bukankah rumput yang ada di samping dia? Dia berjalan dengan seolah-olah tidak ada orang pun di samping dia, dengan baju yang mungkin dia sepotong, atau mungkin orang bersama dengan yang lainnya berjalan ke sebuah hutan mencari tempat yang sepi, bukankah pohon merawat dia? Bumi yang ditukan menjadi saksi bagi dia. Menjadi saksi. Maka ibadah juga yang dilakukan di mana pun, maka Rasulullah SAW. Jadi ketika ada pengembala kambing, Rasul mengatakan yang disuruh dia ada ketika pengembala, dan tidaklah ia mendengarkan suara adzan itu batu di sekitar rumah atau pohon, melainkan semua itu akan jadi saksi kehormatan. Jadi saksi. Kalau tempat sujud itu jadi saksi. Ini ada dan banyak yang hal-hal yang bersama dengan ini dan Islam. Semua amalan-amalan kita itu ada. Hatta dalam sholat ini, seorang kalau dia sujud, dia nggak perlu disimpulkan baju-bajunya. Ada orang mungkin agak lebar bajunya, kemudian diginikan, kemudian dia sujud, nggak perlu. Sebagian disebutkan dalam larangan, jadi ketika sholat, ketika orang mau sujud, jadi
sebagian ulama yang apa hikmah dari hal tersebut, ulama mengatakan karena baju yang kita pakai, ya celana yang kita pakai, kain yang kita pakai, dia itu punya hak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Tidak perlu disibukkan, tidak perlu biar sujud seperti itu. Biar baju atau kain kita itu juga sujud bersama. Dan juga ya kerikil mungkin apa yang terkena di dahinya, ya tidak perlu jadi dihilangkan. Maksudnya ketika sholat, mungkin kalau penyakitnya terlalu mungkin lewas, tetapi sudah dalam waktu bagus ya. Atau sebagian salaf ya secara sengaja ingin menyentuh dahi di atas tanah, ya, bukan tanpa hasil, ya, tanpa ada tikat, ya. Sengaja Nabi salaf ya menyentuhkan dahinya di tanah yang basah. Karena seorang asalnya itu dari bumi, jadi akan kembali ke bumi, jadi ibu pertamanya adalah bumi. Bukankah dia dilahirkan dari bumi? Ya. Maka ibu dan bapaknya adalah bumi. Maka seorang yang ketika merasa dalam dirinya kesombongan, ya, kembali kepada ibu, yaitu bumi sujud. Tunduk kepada bumi. Sudah hilang perasaan-perasaan tersebut. Ketika seorang meletakkan wajahnya sesuatu yang paling terhormat di badan dia diletakkan di paling bawah, ada yang merupakan setunduk-tunduk, maka kita dapati lafaz dalam Al-Quran yaitu ketika Allah memuji Rasul SAW ibadah, yakni ibadah, seperti Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Allah mengatakan asra bi 'abdihi, tidak mengatakan bi rasulihi. Jadi ketika keadaan yang sangat genting, keadaan yang sangat mulia, Allah memberikan gelar kepada Nabi yaitu ibadah. Apa asal kata ibadah dalam bahasa Arab? Ibadah, kalau kita katakan at-tariq mu'abbad, at-tariq mu'abbad, jadi jalan yang tunduk. Tariq mu'abbad artinya jalan yang tunduk, bukan sepi bukan jalan yang terjal. Jadi asal orang hamba itu tunduk kepada Allah. Dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain menyebutkan tentang puasa. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini hadis yang terletak dalam buku kita. Akan tapi pernahkah kita merenungi hadis ini? Hadis ini maknanya dalam. Tapi orang boleh mengontrol. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mansor siapapun dia, mau laki-laki, perempuan, yadkhul fiha. Man shama Ramadan, jadi Ramadan yani apakah sebagian Ramadan apa yani semua Ramadan tersebut ya. Semua Ramadan tersebut, tidak ada yang bolong ya. Tidak ada yang bolong. Maka sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan tentang puasa 6 hari pada bulan Syawal, 6 hari pada bulan Syawal, man shama Ramadan thumma atba'ahu yani sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, jadi maka seperti dia berpuasa yakni setahun. Bagaimana kalau mereka yang memang masih ada utang dalam bulan puasa? Utangnya mungkin 15 hari, atau mungkin berapa hari? Mana yang dikedepankan? Dia kedepankan puasa Syawal dulu baru dia qadha, atau dia qadha dulu baru dia berpuasa Syawal? Jadi dia mengatakan, Rasul mengatakan mensyaratkan seorang itu berpuasa 6 Syawal manakala dia telah menyempurnakan
Man shoma Ramadan jadi iman, ya, iman ya. Dan semua amalan dalam Islam ya, itu ya kalau misalkan iman ya, iman ya. Beriman dulu baru diterima amalannya. Kalau dia tidak terima ya tidak akan diterima amalannya, tidak akan diterima amalan dia. Kan tapi iman ya, iman darajat bertingkat-tingkat iman tersebut ya, bertingkat-tingkat keimanan seorang. Di sana ada asal keimanan, di sana ada furu'ul iman, ada aslul iman, ada furu'ul iman. Maka iman ya, menurut pendapat Ahlussunnah wal Jamaah ya, yatajazza wa yataba'ad, jadi berbagi-bagi dan berbagian-bagian, bercabang-cabang. Laisa syai'un wahid, bukan satu kesatuan. Kalau hilang satu itu berarti hilang. Iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah bercabang, ibarat seperti pohon. Ya, seperti pohon. Ya. Kalau pohon itu ditebang, rantingnya dihilangkan, itu masih dikatakan pohon, masih. Tapi pohon yang kurang nakis, ya. Udah hilang sebagian dari ranting-rantingnya, ya. Tapi masih dikatakan pohon. Maka seorang dalam Islam melakukan dosa besar, melakukan dosa tidak keluar dari Islam, dia masih dikatakan mukmin. Akan tetapi mukmin yang kurang keimanan dia, kurang keimanan, tidak ya dinilai iman mutlak. Akan tetapi mutlakul iman, ya mutlakul iman. Jadi ada asal keimanannya, akan tetapi tidak membuat imanan dia yang diam ya, hilang semuanya. Tidak sebagai pendapat orang-orang Murji'ah. Ya. Orang-orang Murji'ah mengatakan al-iman syai'un wahid, hanya satu kesatuan. Idza dhahaba ba'du dhahaba kulluhu. Kalau hilang satu, semuanya hilang. Berarti orang melakukan dosa, imannya hilang semua. Ini bukan pendapat Murji'ah. Ini pendapat Khawarij atau Mu'tazilah. Kalau Murji'ah kebalikan dari ini, ya, keimanan seorang itu ya tidak bertambah, tidak berkurang, ya, tidak bertambah. Jadi keimanannya tetap, ya, la yatubu, ya, al-ma'asi al-iman. Jadi maksiat yang dilakukan tidak akan berpengaruh terhadap keimanan dia. Imanannya tetap, ya, seperti keimanan para nabi. Ya. Maka mereka punya usul, orang-orang Murji'ah, mereka punya usul. Inda rajulin sawabun wa iqab. La tajtami inda rajulin sawabun wa iqab. Tidak mungkin menyatu dalam diri seseorang itu. Di satu sisi dia punya pahala, di satu sisi dia diiqab, tidak mungkin. Iman diiqab, iman tidak. Itu dapat orang Murji'ah. Iman itu syai'un wahid. Tidak mungkin dia berikan pahala, tidak mungkin dia berikan ya diiqab. Iman diberikan pahala saja, iman itu saja. Iman itu ya tajazza, ya taba'at, yani terpisah-pisah, berbagian-bagian, yani syu'ab, yani syu'abul iman katsir, yani ya. Seperti Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran, yani falyughayyiru, yani falyughayyiru ya biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman, yani mana sini ad'aful iman di sini, yani. Dan menyebutkan dalam walaysa wara'ahu khardal, yani tipis keimanan dia, yani. Barang siapa yang melihat kemungkaran dia ingkar dengan tangannya. Ini bagi penguasa tentunya yang punya kekuasaan. Kemudian kalau dia tidak mampu dengan lisan dia, ya kalau tidak mampu dengan hatinya, maka ini adalah yani dhaifnya iman. Laysa wara'aha khardal, yani habbata khardal, yani. Ini sangat tipis. Oh, maksud dalam sini sangat tipis, bukankah dia enggak punya iman? Dia punya iman, akan tapi khusus dalam cabang ini dia imannya tipis, dalam cabang ingkar ini, ya dia punya keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya dalam hal akan tapi khusus dalam cabang ini keimanannya tipis seperti itu. Jangan dipahami, yakni tidak punya iman berarti dia imannya sangat tipis, maksudnya dalam cabang ini, karena cabang keimanan banyak. Ini seperti Syekhul Islam mengatakan kullu ta'at,
syu'batun min syu'abil iman. Kullu ta'at. Semua ketaatan dalam Islam itu merupakan cabang dari keimanan. Jadi ingkarul munkar itu keimanan, cabang dari keimanan. Maka khusus dalam cabang ini keimanan dia setipis itu kalau dengan hatinya. Bukan berarti keimanan dia hilang tipis. Dia mungkin beriman ke yang cabang-cabang yang lain. Itu maknanya. Dan kullul ma'asi, semua perbuatan maksiat syu'batun min syu'abil kufur. Adalah semua kemaksiatan itulah merupakan cabang dari cabang-cabang kekufuran. Cabang kufuran itu kan Islam mengatakan. Katanya perlu diingat, tidak semua seorang yang melakukan perbuatan kufur jatuh ke dalam kekafiran, tidak. Tidak. Karena orang bermaksiat, mungkin berzina, membunuh orang, dia tidak keluar dari Islam. Tidak keluar dari Islam. Ini aplikasi dari kaidah, yaitu iman di kalangan Ahlus Sunnah itu berbagi bagian, berpisah-pisah, bukan syai'un wahid. Maka begitu pula iman itu ada usul, ada furu'nya. Tidak semua seorang yang melakukan cabang dari cabang keimanan dia dikatakan mukmin, tidak. Banyak orang kafir yang membuat yayasan untuk yatim, bersedekah, bantuan kepada kaum muslimin. Bukankah itu cabang dari keimanan? Bersedekah, berikan segala macam. Akan tapi karena asal keimanan belum ada dalam diri dia, maka la yuqbal minhu, tidak diterima, tidak dikatakan mukmin. Orang kafir banyak yang berinfak, banyak yang melakukan tabarru, sukarela segala macam. Akan tapi bukan dengan sebab itu dia dikatakan mukmin lah. Karena belum ada dalam diri aslul iman. Iman itu ada asal, ada furu. Ada asal, ada furu. Maka man shoma ramadhana imanan, dia beriman, dengan seluruh konsekuensinya tentunya. Dengan seluruh konsekuensinya, Akan tapi kita dhaif, Hatta sebagian ulama mengatakan tentang istitsna dalam masalah iman, orang tidak boleh mengatakan ana mukmin. Kalau yang dimaksud kalau iman al-kamil, saya beriman secara sempurna, dia tidak boleh. Kalau dia mengatakan ana mukmin, maksudnya indi aslul iman, saya punya asal keimanan, enggak bas. Maka sebagian ulama mentafsir, enggak boleh seorang itu mengatakan saya beriman, maksudnya dan beriman seluruh aplikasi dari Islam, kita yakin enggak hal seperti itu, banyak maksiat yang kita lakukan, banyak kekurangan, sehingga kita untuk menjazam, memastikan kita beriman secara sempurna, kita katakan insyaallah, ana mukmin insyaallah, ana mukmin insyaallah. Dan mungkin naktafi bihadzal qadar, karena sampai jam 6 jadwalnya, naktafi bihadzal qadar. Mudah-mudahan dengan ini memberikan motivasi kepada kita untuk kita meningkatkan amalan kita dalam bulan suci Ramadan ini, yang mana ikhwani fiddin sebuah kaidah yang umum, bahwa semakin atau mungkin dimanapun itu, kapanpun, sebuah tempat atau waktu, itu punya keutamaan, maka semua ibadah-ibadah yang dilakukan di dalamnya itu, lebih afdal daripada yang memang tidak ada, keutamaan khusus. Maka ibadah kita, semua ibadah-ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini lebih afdal dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Lebih afdal, lebih afdal kita salat diperbanyak, puasa zikir diperbanyak, karena lebih afdal, min haitsul kaifiyah, dan perlu diingatkan juga dosa itu lebih besar tatkala di waktu-waktu yang seperti ini, seorang melakukan maksiat, maka dosanya lebih besar.
Akan tapi tidak dilipat gandakan, ingat, tidak dilipat gandakan, akan tapi min haitsul kaifiyah itu besar. Seorang yakni bermaksiat di depan ibunya, beda bermaksiat ketika depan orang. Yakhtalif. Seorang memotong hubungan keluarga dia, beda dengan dosa dia memotong hubungan dengan sahabatnya, beda. Dan juga menampar ibunya beda dengan menampar orang lain. Yakhtalif. Dosanya yakhtalif. Maka setiap waktu yang fadilah mana orang berbuat dosa, dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Ya, seperti bulan suci Ramadan, yakni ada orang yakni waktu untuk bermaksiat dan lain sebagainya, yakni naudzubillah, ya. Maka sebagaimana yakni amalan itu dilipat gandakan, maka begitu pula dosa bukan dilipat gandakan, mungkin bahasa terjemahan saja. Tidak, ini maksudnya lebih agung, lebih utama. Yani, kenlah yakni dosa tidak dilipat gandakan, akan tetapi yakni besar, ya. Besar, ya. Ya, besar ini. Ini perkataan besar ini. Seperti kita punya semangka ini semangka kecil, ini kecil, ini besar. Ya, ini kecil, ini cuma satu akan tapi besar. Ya, begitu maksudnya. Ya. Ya, tidak dua, tapi satu itu cuma besar. Maka perlu diingatkan ketika seorang yakni melakukan hal-hal yang dalam puasa, ya dia senantiasa mendengar atau merasakan gerak-gerik hati dia, apakah dia untuk Allah apa tidak, ya. Dan itu ihtisab tentunya, ya. Dengan itu dia mengharapkan yakni man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ya. Wa ihtisaban mengharapkan ganjaran, yakni ada harapan. Ya. Tapi alangkah sebaiknya, yakni alangkah afdolnya kalau memang semua amalan dia yang sifatnya yakni adat, kebiasaan itu diniatkan dalam rangka beribadah. Itu akan mendapatkan ibadah, terutama pada bulan-bulan suci Ramadan. Karena kebanyakan orang mungkin pergi ke pasar, pergi ke apa, mungkin yang di mungkin instansi, mungkin pergi ke peluang segala macam, hanya sekedar rutinitas. Coba dihadirkan dalam diri dia, oh ini saya lakukan dalam rangka saya supaya bisa berpuasa, kemudian saya bisa berinfak para istri segala macamnya. Diingatkan, dihadirkan, ya. Ini enggak berat, ya. Hanya sekedar menghadirkan ya perasaan tersebut. Ya, perasaan tersebut dalam diri dia, maka yakni tidak ada amalan sedikit pun yang tersia-siakan, sehingga semuanya yakni punya yakni ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin yang dapat Anda sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kesalahan itu dari saya dan dari syaitan, apabila ada kebenaran itu dari Allah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.